punya koleksi buku, menampakkan membaca buku, didapat anaknya, ya anaknya akan lebih mudah suka buku gitu, lebih suka buku. Tapi kalau bapaknya nyuruh baca, bapaknya nggak ada buku yang bapaknya sendiri nggak punya koleksi buku, nggak pernah menunjukkan baca buku kan, apa namanya, jadi sulit. Di Instagram tuh ada, Alvin, orang itu yang Masya Allah punya sistem dulu di UMY, tapi sekarang S2 S3-nya di Inggris. Itu sebelum ini sudah selesai S3 di Inggris tuh mau pulang ke Indonesia itu bingung bawa buku-bukunya karena anaknya itu pecinta buku parah lah ya. Nah ini memang orang ini kaya dengan teknik membuat anak. Salah satu strategi dia itu apa? Setiap sudut rumah ada buku. Ruang tamu ada buku, ruang makan ada buku, kamar dekat kamar mandi ada buku. Itu sampai segitu. Nah, kemudian yang ketiga baru yang sifatnya pendampingan ya. Misalkan diajak baca buku bareng, dibacakan buku keras, atau anak disuruh baca buku keras, suruh menceritakan ulang, itu akan lebih mudah. Ya mungkin itu ya. Jadi yang pertama ketersediaan buku, yang kedua figuritas, dan yang ketiga apa namanya pendampingan itu yang paling sederhana itu sih sebetulnya. Nah, doa juga jangan lupa, anaknya ditungake itu kan jadi alim ya. Saya lihat Ustaz Hamid jadi rektor itu, saya ketika nulis biografi beliau, nah ini memang Pak Zar ini sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Nggak kaget ketika beliau ternyata diangkat menggantikan apa namanya, ternyata Ustaz Amal naik, kemudian Ustaz Hamid jadi rektor, itu nggak kaget ya. Kalau kita baca riwayatnya bagaimana Pak Zar menyiapkan itu, nggak kaget. Pak Zar itu Alvin itu ada cerita, Pak Zar itu kasih Pak Hamid buku itu, kemudian suruh ngeringsung, suruh ceritakan. Nah gitu, coba baca. Begitu saya dengar itu dari Ustaz Hamid itu. Pak Zar itu dulu menyuruh beliau begitu. Oke itu ya. Terus kemudian Irhas ini ya dari Tegal ya, dari tempatnya Alvin ya. Ya, saya nggak ingat wajahnya Irhas, tapi ini barusan tadi dikirimi surat bimbingan risalah kalian, bimbingan skripsi kalian. Siapa tuh dapat nama siapa lupa saya. Lihat nama antum, ini angkatan yang sekarang semester 5 ya. Nah, Irhas ini ya apa namanya? Kalau itu ulama banyak yang nulis ya. Tapi kalau mau baca itu paling enak. Ada kalau yang kuat ya sebelum subuh yang kuat. Kalau nggak kuat pada subuh. Ya tentu saya juga ingatkan diri saya sendiri maupun sekalian, Quran yang lebih utama ya. Maksudnya adalah setelah Quran gitu. Quran kemudian baru pagi. Lalu kemudian malam. Jadi kalau kuat sebelum subuh, kalau nggak kuat pagi itu ketika pikiran segar, atau malam itu ketika aktivitasnya sudah lengang. Nah, tapi nanti sangat berkaitan dengan karakter. Ada tipe orang itu yang mau baca kapanpun bisa. Ada tipe orang yang baca dikit aja nangkep banyak. Ada juga yang baca banyak nggak nangkep itu juga ada. Kayak ya tadi, ya minta sama Allah dan sebagainya itu ya. Jadi memang kalau manajemen itu sebenarnya sangat berkaitan dengan karakter orang per orang ya, karakter orang per orang. Nah, tetapi tadi dasarnya itu pagi, malam itu termasuk waktu. Ya, kalau yang Mas Andika pembina SIT Institut itu luar biasa, dari malam jam 9 jam 10 bisa sampai jam 2 pagi dan bisa hampir tiap hari itu. Masya Allah dia. Kalau saya begini jeleknya, saya harus sampaikan. Buku saya mungkin ada yang mungkin 4.000-an ya, 4.000 buku. Nah itu apa namanya, saya baca semaunya, nggak disiplin sudah. Karena waktunya kalau di pondok kan nungguin santri ya, sekarang punya anak juga, itu yang pasti tidak sedisiplin dulu, tidak seleluasa dulu. Tapi memang kalau sudah berkeluarga gini harus, meskipun nanti kalau anaknya sudah gede akan ada waktu teratur ya. Terus kemudian yang kedua, kalau jadi aktivis itu jeleknya karena banyak waktunya habis untuk melayani orang yang ingin belajar itu, kadang waktu untuk me time dalam artian belajar itu jadi terbatas. Nah, itu harus disiasati. Salah satu siasatnya adalah harus bisa membaca kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Nah, itu harus dilatih memang, nanti ada situasi-situasi seperti itu. Nanti antum misalkan Irhas, kalau di masyarakat, kalau antum kayak gini menurut saya baca sebanyak-banyaknya. Nanti ketika harus nulis skripsi, baca. Bisa sekolah lagi, baca. Karena nanti kalau sudah di masyarakat, melayani masyarakat,
Nah, itu waktunya udah berkurang. Nah, dan di fase itu harus melatih kemampuan untuk membaca kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Nah, nanti intuisinya akan menguat ya. Ketajaman nalarnya akan kuat sehingga baca buku tebal itu bisa cepat. Meskipun kualitas membaca bisa berkurang ya, tetapi untuk menangkap garis besar itu bisa lebih cepat. Mungkin itu Irhas, wallahu a'lam. Siap. Karena ini sudah hampir pukul 10 nih teman-teman semua, jadi insya Allah mungkin kita akan melanjutkan di waktu yang lain. Atau gimana, Tat? Saya ngikut teman-teman aja lah, santai saja. Oh iya. Atau ada satu penanya lagi mungkin ya, satu penanya. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau ada silakan. Kalau nggak ada nanti kita tutup maksudnya begitu. Sebelum nanti Ustadz Anton memberikan satu kesimpulan di penutup. Sepertinya nggak ada ya. Yang mau nanya, Raisen, nggak ada sepertinya. Saya serahkan terakhir buat kesimpulan mungkin Ustadz Anton memberikan saran pada kami semua begitu. Kalau saran saya ada sekalian, yang pasti buku ini minimal membaca. Kalau punya nanti lebih sifatnya bisa dijamkan kembali atau dokumen yang sewaktu-waktu bisa dibaca untuk ya hiburan tapi sangat bermanfaat ya buku ini. Dan kita di situ akan paham tradisi intelektual ulama itu kayak apa gitu. Nah, kalau pengen lebih sempurna, disempurnakan dengan yang 3 tadi, karangan Abdul Fattah Abu Ghuddah tadi. Nah, itu lebih sempurna itu. Artinya yang mau pretelan ataupun yang satu jilid, 3 buku jadi satu jilid ya tidak ada masalah. Tinggal nanti kalau kamu tipe orang yang suka minjamkan buku, enak pretelan. Tapi kalau untuk dokumen pribadi nggak boleh diganggu orang, ya enak yang kalau duitnya banyak, kamu pengen beramal ya dua-duanya yang bisa dipinjamkan. Saya termasuk mohon maaf orang yang pelit dalam minjamkan buku. Karena memang ulama saya punya bahasan, boleh nggak sih sebetulnya minjamkan buku itu? Ulama mengatakan orang yang tidak layak jam buku nggak usah dipinjam buku, nggak boleh. Karena buku itu bukan bundelan kertas ya. Buku itu di situ ada ilmu, ada emosi, ada jiwanya ulama. Maka ini harus dihargai, dihormati. Nggak boleh sembarangan. Gitu. Tapi tadi kalau kamu punya uang lebih, Allah mudahkan orang tuamu, atau kamu punya uang lebih, punya buku, satu untuk dokumen, satunya lagi untuk dipinjamkan, nah itu Masya Allah. Allah akan berikan juga berkahnya. Oke ya, nah, tadi buku ini, kemudian 3 buku tadi. Kalau mau dilengkapi, ada satu lagi juga terbitan Zam-Zam itu berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan mudah lupa, apa namanya, judulnya tuh lucu sih sebetulnya, karangan Imam Ibnul Jauzi, apa namanya, mudah lupa tanda tak pintar atau apa begitu. Itu buku itu memang buku yang sebetulnya karangan ulama klasik tahun 1200-an yang menceritakan tentang pentingnya belajar ini, tentang apa namanya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan membaca, menguatkan ingatan, menguatkan hafalan gitu. Itu ada itu. Masih satu rumpun dengan ini, satu paket lebih dengan ini. Nah, terus kemudian dari sekalian, kalau sudah membaca buku itu, bisa juga disempurnakan dengan yang primer. Kan motivasi yang primer itu sebenarnya adab menuntut ilmu. Buku adab menuntut ilmu itu masih serumpun dengan ini, bahasanya tapi lebih formal ya. Ketika bicara tentang motivasi, tentu yang disebutkan ayat-ayat, hadis-hadis, perkataan ulama, begitu kan ya. Itu salah satu yang terbaik, ulama mengatakan yang masih yang terbaik adalah karyangan Ibnu Juma'ah atau Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Itu terjemahannya ada 2. Yang pertama terjemahannya yang dipakai oleh Ustadz Nuzul Dikri. Insya Allah Ustadz Nuzul ini saya pribadi terkesan sekali. Muridnya Syekh Fauzan, anaknya Syekh Fauzan, orang Salafi tapi nggak sikat ini. Itu beliau punya terbitan tapi mahal. Hanya kalau yang lebih santai yang terbitan Darul Haq gitu ya. 25 ribu atau 30 ribu itu. Nah, itu masuk yang terbaik. Tapi kalau yang pengen dapat hasanah nusantaranya ya Adabul Alim wal Muta'alimnya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, terus kemudian dilanjutkan dengan buku budaya ilmunya ini, budaya ilmunya Prof. Kalau bisa yang cetakan lama yang masih tipis itu. Hanya memang bahasanya Melayu ya. Memang awal-awalnya agak ribet.
buku itu termasuk bergizi tinggi, tapi standarnya lebih tinggi juga. Karena dia sudah sangat nuansa akademiknya kuat, tetapi bicara tradisi intelektual itu sudah dari pendekatan intelektual betul. Kalau ini kan lebih kepada kisah ya. Kalau Profan dengan budaya ilmu, apalagi kalau yang di jilid yang baru itu ada tradisi intelektual di Nusantara, Melayu, di Andalusia, kita kan Masya Allah. Nah, kalau sudah buku-buku itu, beberapa buku karya orientalis atau sarjana muslim yang standarnya atau gaya penulisannya gaya barat, yang bercerita tentang tradisi intelektual Islam itu akan sangat membuat pengaruhnya lebih besar lagi. Misalkan karya Franz Rosenthal berkaitan dengan tradisi kesarjanaan Islam. Itu pernah ada terjemahannya, nanti dicari saja. Memang Franz Rosenthal ini Yahudi, orientalis, tapi dia ini nggak pernah nyerang Islam. Sejauh yang saya baca dari karya-karyanya, itu nggak pernah nyerang Islam. Sebaliknya dia yang malah menunjukkan keunggulan peradaban Islam. Salah satu buku yang terbaik karya dia itu adalah Knowledge Triumphant. Knowledge Triumphant itu, nanti silakan dicari PDF-nya ada ya. Itu mengagumkan. Dia menginventarisasi kata ilmu di dalam peradaban Islam. Ini kok ketikan saya nggak bisa kembali ke Indonesia. Oke. Ya. Ini nanti bisa diunggah ini. Yang sekarang namanya Franz Rosenthal ya. Ini karya-karya itu menunjukkan keagungan peradaban kita berkaitan dengan ilmu. Ada juga karya Pedersen tentang buku di dunia Islam. Jadi tentang perbukuan di dunia Islam. Banyak karya orientalis itu yang menunjukkan besarnya peradaban kita. Nah, buku-buku begini ini sebenarnya menurut saya satu genre, yang satu utama dari style sarjana Barat begitu, yang intinya adalah menunjukkan bahwa kita ini punya agama yang ditopang oleh tradisi pengetahuan yang kuat. Nah, coba dibaca pelan-pelan dari yang simpel ini tadi, naik. Kalau kamu cita-cita jadi sarjana, jadi dosen, nah, harus sampai di level buku-buku kesarjanaan kayak. Kalau untuk panduan pribadi, ini sudah cukup. Ini dan yang jenis-jenis yang tadi karya Abdul Fattah Abu Buddha, kalau untuk personal, aktivis dakwah itu sudah cukup. Ya. Itu saja, semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang membuat kita semakin memahami kenyataan dan kebenaran dengan seni, ya, menuntun kita untuk selalu mengembangkan ilmu kita, cinta kita pada ilmu bukan pada harta, pada ilmu bukan pada popularitas, pada mengajar untuk mencerahkan, untuk membuat orang itu memahami kebenaran bukan untuk mendapatkan tepuk tangan orang begitu. Nah, dan termasuk kata ulama itu mereka berdoa agar diberikan surga yang isinya buku. Jadi ada ulama itu ketika mimpi masuk surga yang berisi buku. Dan dia berdoa kepada Allah agar ketika di surga ketemu buku lagi. Nah itu dia. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Itu terima kasih saya ucapkan kepada sekalian. Vicky secara khusus bisa berbagi cerita gini seru, jadi gini nggak perlu serius, cuma ngobrol-ngobrol, tapi ya semoga jadi pahala kita semua. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya. Terima kasih pada Ustadz Anton yang telah membersamai kita dari pukul 8 ya sampai pukul 10, hampir 2 jam. Alhamdulillah forum kita bisa lama dan ya meski tadi di awal-awal ada sedikit coret-coret gitu ya, tapi ya semoga tidak apa-apa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari Ghazali Library Publishing kepada Ustadz Anton, dan kesimpulan dari materi tadi juga sudah sangat banyak, bahkan buku-bukunya sudah banyak yang direkomendasikan oleh beliau. Kita dan teman-teman semua silakan ya, monggo bisa mencari buku-bukunya, barangkali begitu di pasaran insya Allah banyak, apalagi tadi terjemahannya sudah cukup banyak ya, untuk yang karya Syekh Abdul Fattah Abu Buddha maupun karya yang kita bedah yaitu Gila Baca ala Ulama. Adapun buku-buku yang disebut terakhir tadi oleh Ustaz Anton mungkin
buku-buku agak lawas ya, jadi mungkin teman-teman bisa nyari di Google, Mbak Google, siapa tahu ada PDF yang versi lamanya begitu. Nah, semoga bermanfaat pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita akan bertemu lagi ya di kajian berikutnya dengan tema yang lain, dan kita pending 2 pekan untuk bulan ini, dan nanti ketemu lagi di bulan Januari, insya Allah dibersamai oleh Ustadz Yusuf Maulana, beliau penulis juga insya Allah. Jadi bisa stay tune ya di grup yang sudah ada ataupun di IG-nya Gaza. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa diperkenankan bagi teman-teman yang ada acara. Terima kasih, Kak Vicky. Sami-sami. Jazakumullahu khair. Tenun Ustadz Anton, sudah sampai jam berapa ini? Terima kasih Ustadz, sehat-sehat. Monggo diperkenankan ini boleh melanjutkan acara selanjutnya.